Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan puasa pada bulan yang mulia ini. Sahabat Arsaka yang dimuliakan oleh Allah, membaca Al-Quran sangat penting karena Al-Quran adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, dan membacanya adalah salah satu ibadah. Oleh karenanya sangat dianjurkan bagi umat Islam agar membacanya, menghafalnya, serta mempelajarinya. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sungguh banyak keutamaan dan keuntungan yang didapat oleh Al-Quran. Keuntungan tersebut tidak dimiliki oleh bacaan lainnya seperti buku, majalah, dan surat kabar. Di antara keutamaan dan keuntungan yang membaca Al-Quran yaitu yang pertama, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat nantinya. Selain Rasulullah SAW, tidak seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kepada seseorang kecuali Al-Quran yang ia baca selama di dunia. Sabda Rasulullah SAW, "Iqra'ul Qur'anu fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti, memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang terbaik di antara manusia adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang terbaik di dunia ini bukanlah orang yang memiliki harta yang melimpah, jabatan atau pangkat yang tinggi. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbaik adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Sesuai sabdanya, sebaik-baik kalian adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan yang mau mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, orang yang pandai membaca Al-Quran akan disediakan tempat yang paling istimewa di surga bersama malaikat yang suci. Sabda Rasulullah SAW, orang yang pandai membaca Al-Quran akan ditempatkan bersama malaikat yang mulia. Adapun orang yang terbata-bata dan sulit membacanya akan mendapatkan dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertama, pahala tilawah, dan yang kedua, pahala kecapaian dan kesulitan yang ia raih. Yang keempat, orang yang membaca dan mendengar Al-Quran mendapatkan rahmat, doa malaikat, dan pujian dari Allah. Nabi SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah atau Al-Quran, melainkan ketenangan jiwa bagi mereka. Mereka diliputi oleh rahmat dan dikelilingi para malaikat. Dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, Al-Quran menentukan derajat bagi yang membacanya. Dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang yang umat yang membaca Al-Quran dan membinasakannya pula dengan Al-Quran. Yang keenam, kedua orang tuanya mendapatkan mahkota di akhirat kelak. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, Allah akan memberikan mahkota kepada kedua orangnya pada hari kiamat nanti, di mana cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di dunia ini. Maka kamu tidak akan menduga bahwa
Ganjaran itu disebabkan oleh amalan yang seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.